Saya punya anak laki-laki 2, ini salah satunya nih. Yang satu sedang mengikuti pendidikan. Bersyukur saya kepada Allah. Saya mengalami kesulitan untuk mengajak anak saya sholat subuh. Saya bangunkan, nak bangun nak. Belum pernah keluar kata-kata dari mulutnya, aduh ya ngantuk ya. Belum pernah katakan iya ya, iya ya. Meskipun saya sedang berdinas di luar, saya telepon subuh, nak bangun sholat subuh, iya ya. Pak, saya jaga betul apa yang masuk ke dalam mulutnya. Sejak saya menikah sama istri saya 25 tahun yang lalu, saya katakan seluruh gaji saya itu melalui juru bayar langsung masuk ke rekening istri saya. Inilah yang kau berikan makan kepada keluarga ini, saya bilang. Karena saya punya keyakinan dengan memasukkan yang halal ke dalam perutnya, insya Allah memudahkan dia untuk melakukan ibadah. Dan itu saya rasakan sampai hari ini. Tidak pernah saya mengalami kesulitan sampai detik ini. 2 anak laki-laki saya, bersyukur saya kepada Allah. Artinya semua ini harus kita lakukan, tanggung jawab kita. Itu semua akan ditanya, pasti. Itu dalam keluarga saya, dalam kapasitas saya sebagai kepala keluarga. Di luar itu, saya sebagai wakil gubernur yang bertanggung jawab terhadap juga masyarakat yang ada semua ini. Apakah saya mampu menjangkau itu semua? Belum tentu. Tetapi upaya apa yang saya lakukan, inilah menjadi alat ukur. Ini harus kita pahami dengan baik. Untuk saling mengingatkan, saling menasihati. Makanya Allah tuh sampai bersumpah demi masa, demi waktu. Kita ini semua dalam keadaan merugi, kata Allah. Kecuali orang melakukan amal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran. Ini seperti itu gitu loh. Ini harus kita pahami dengan baik. Atas hidup kita sebentar, tidak pernah ada jaminan satupun apakah besok masih kita akan bisa bertemu seperti ini. Tidak ada. Tidak ada satu jaminan pun. Makanya diperlukan upaya-upaya. Kalau kita sudah melakukan seluruhnya, serahkan diri kita, pasrahkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Berdoalah kepada Allah terhadap apa yang sudah kita lakukan. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Niscaya ini terjemahannya adalah pasti. Jadi kalau suatu kepastian, setiap kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan, harusnya ini menjadi alat ukur kita. Jangan pernah meninggalkan doa. Persoalannya kan yang sering terjadi adalah ketika kita mengajukan doa kepada Allah, kita selalu menggunakan formulasi bahasa keinginan. Keinginan kita apa kepada Allah? Sementara Allah memenuhinya dengan bahasa kebutuhan. Kebutuhan kamu itu sebenarnya apa? Ketidaktemunya antara keinginan dan kebutuhan, itu yang sering kita katakan doa kita tidak dikabulkan. Sebenarnya tidak terkabulnya doa itu merupakan terkabulnya doa dalam bentuk yang lain. Saya mau tanya sebagai contoh, misalnya katakanlah ada seorang A, dia punya jabatan di manapun, di pemerintahan atau di manapun. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku jabatan yang lebih tinggi jabatan ini. Ketika dia tidak terpenuhi, dia menganggap doanya tidak dikabulkan Allah. Saya mau tanya, kalau seandainya Allah buka proses doanya, kemudian Allah katakan, aku penuhi doamu untuk jabatan itu, tetapi aku buka sebenarnya kebutuhanmu yang lain. Sebenarnya setelah aku penuhi doamu itu, besok kau stroke, sakit. Terus Allah kembalikan kepada kita, mana yang kau pilih? Mungkin dia kembali kepada yang pertama. Oh kalau gitu ya Allah, tak usahlah beri aku jabatan itu, berilah aku sehat. Sehingga kesehatan kita pada pagi hari ini itu dalam bentuk pengabulan Allah terhadap kebutuhan kita. Kita lebih membutuhkan sehat pada subuh hari ini sehingga bisa melangkahkan kaki di tempat yang mulia ini. Itulah sesungguhnya. Coba kalau misalnya kita tanya, mungkin kita rezeki kita, uang kita tidak banyak, tapi kita berada di masjid ini subuh hari ini. Kemudian Allah berikan, katakanlah kita pernah menginginkan sebuah rumah mewah.
Tetapi ketika rumah mewah itu ada, kita dalam kondisi dilumpuhkan Allah, mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Saya mau tanya. Jadi tidak boleh berburuk sangka dengan Allah. Setiap apapun yang kita minta, berpikirlah positif. Berpikirlah bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang.